Film ini diawali dengan diperlihatkannya ritual pemilihan penari terpilih alias Dawuh di desa penari pada tahun 1955, di mana ritual musyrik ini dilakukan oleh warga desa penari untuk memberikan persembahan pada siluman ular bernama Nyai Badarawuhi agar desanya terhindar dari malapetaka. Bala kang bakal Setelah seorang dawuh terpilih, Mbah Putri yang ingin menghentikan kemusyrikan di desanya berniat untuk membawa kabur gelang dawuh ini keluar dari desa penari. Hingga setibanya di ujung alas, ia langsung menyerahkan gelang ini pada putrinya yang bernama Inggri dengan diantar seorang dukun elit bernama Aming Buyut. Menyadari si Nyai sedang mengejar, Aming meminta Inggri untuk melanjutkan pelarian, sementara ia akan berusaha menghadang si Nyai. Ojo digawa ya ndak. Namun ternyata usaha Aming belum mampu menghadang si Nyai. Melihat si Nyai meminta gelang dawuhnya kembali, Inggri berusaha untuk mengencangkan otot betis dan kabur sejauh mungkin dari desa musyrik ini. Singkat waktu 25 tahun kemudian, atau tepatnya di tahun 1980, scene beralih pada kewes cantik namun sedikit kucel bernama Mila yang sedang OTW bersama kedua rekannya menuju Jawa Timur Pasisian menggunakan bus dengdek. Setibanya di pasar tradisional, pria berkacamata bernama Arya bergegas mencari kenalannya guna melanjutkan perjalanan. Selang beberapa saat, Mila langsung menunjukkan sketsa sebuah desa yang akan mereka datangi pada si galing dangdut bernama Jito. Di saat itu pula, Yuda berharap Jito bisa membantu mereka untuk menemukan desa tersebut. Terlebih saat ini, mereka harus cepatnya mendatangi desa tersebut untuk menyembuhkan Ibu Mila yang mengalami sakit aneh. Melihat gambar penari, Jito yang melakukan cocok logi merasa yakin jika desa yang akan Mila kunjungi merupakan desa penari. Mendengar hal itu, Mila meminta Jito untuk mengantarkannya ke tempat tersebut. Namun karena lokasinya sangat terpencil, Jito pun merasa keberatan. Tapi di saat itu pula, Arya langsung memberikan salam tempel 6 lembar uang 1000-an agar Jito bersedia mengantar mereka ke desa penari. Dan setelah sedikit drama malu-malu anjing, Jito yang BU langsung bersiap untuk mengantar mereka ke desa penari. Singkat cerita, setibanya di ujung jalan, mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan ceker melintasi jembatan Belanda yang ditempeli kulit kayu. Kok nggak ngomong nang kene ini ya? Masih masuk tak mas? Kan tadi aku udah ngomong loh mas. Di tengah perjalanan, Mila pun heran saat mendengar suara gamelan dari arah hutan. Namun tanpa Mila sadari, ia sedang diintai oleh si Nyai Badarawuhi. Bodoh gambar. Sesampainya di desa penari, Jito langsung menghampiri seorang mama untuk menanyakan rumah sesepuh desa. Namun di saat itu pula, Santi memberitahu jika sesepuh desa bernama Mbah Putri telah meninggoy beberapa hari yang lalu. Lantas, Santi meminta mereka untuk menemui Mbah Buyut jika ada perlu sesuatu. Namun karena saat ini Mbah Buyut sedang balang siar keluar desa, Santi meminta mereka untuk menunggu di pos kamling sampai Mbah Buyut pulang.
Melihat pos kamling yang kotor, Yuda pun tidak tega kalau Mila harus tidur ngemper di tempat seperti ini. Hingga sesaat kemudian, Yuda menghampiri seorang gadis desa bernama Ratih untuk meminta bantuan. Dan setelah menjelaskan semuanya, Ratih yang baik hati mempersilahkan Mila untuk menginap di rumahnya. Setibanya di rumah, Ratih meminta Mila agar jangan terlalu berisik karena saat ini ibunya sedang sakit. Lantas sambil memberikan kain samping, Ratih mengungkapkan jika Mila bisa tidur di kamarnya. Meskipun merasa tak enak, namun Mila sangat berterima kasih atas kebaikan Ratih. Singkat waktu, malam pun poek saat Yuda dan yang lainnya molor di pos kamling. Di saat itu pula rombongan jurik terlihat berjalan melewati desa. Astagfirullah, untung saja patroma keburu menyala sebelum sosok tuyul kolot menghampiri mereka. Sementara di rumah, Mila yang haus langsung terbangun dari tidurnya. Mendengar tembang sinden dari kamar Ibu Ratih, seketika Mila tak bisa menahan hasrat kepo. Sontak Mila pun panik saat melihat sosok si Nyai yang berkata jika dirinya sudah lama menunggu kedatangan Mila. Di tengah keanehan yang terjadi, Mila yang ketakutan bergegas kembali ke kamar. Di keesokan harinya, Ratih yang akan memberikan makanan pada si ibu seketika panik saat penyakit ibunya kembali kumat. Sesaat kemudian, Mila pun menanyakan penyakit yang dialami oleh Ibu Ratih. Terlebih kondisi Ibu Ratih sangat persis dengan kondisi ibunya yang juga sedang sakit. Tidak bisa menjelaskan kondisi ibu kamu. Kemudian, Mila menceritakan jika alasannya pergi ke desa ini merupakan perintah seorang ajengan yang melakukan penerawangan dengan menggunakan sketsa, di mana si ajengan meminta Mila untuk mengembalikan benda keramat yang sudah si ibu ambil. Dan setelah dicek, ternyata benda itu merupakan gelang dawuh. Rupanya, ibu Mila adalah Ingri yang di awal film membawa kabur gelang tersebut. Si ajengan pun berkata jika mengembalikan benda itu merupakan satu-satunya cara untuk menyembuhkan penyakit aneh ibunya. Tujuan aku ke desa ini. Melihat gambar gapura yang Mila tunjukkan, Ratih mengungkapkan jika gapura tersebut merupakan gapura tapak tilas. Akan tetapi, para warga di sini sudah dilarang untuk memasuki wilayah tersebut. Sebenarnya Mbak. Mbak. Saat Yuda datang, Mila langsung mengungkapkan informasi yang ia dapat dari Ratih, di mana gapura yang ada dalam sketsa merupakan area terlarang bernama tapak tilas. Di tengah kebingungan, Jito yang sudah tak tahan dengan bau keleknya langsung menanyakan tempat mandi di desa ini. Mendengar hal itu, Ratih langsung mengajak mereka untuk pergi ke pemandian yang ada di ujung desa. Nggak kayak lampu ya mas. Iya, Mbak. Tangganya hati-hati mas. Ustaz Sepang. Iya, enggak pak. Sesampainya di sendang desa, Ratih yang ingin memberi pemandangan indah pada penonton Ojon's Review meminta Mila untuk bergegas mandi. Hingga sesaat kemudian, Mila pun heran saat mendengar Ratih yang malah nyinden. Airnya segar. Seusai mandi, Ratih yang sedang kukucuprakan meminta Mila untuk ikut berendam. Apalagi air kolam ini dipercaya bisa menyembuhkan segala macam budug.
Astagfirullah, tanpa diduga, sosok Ratih yang Mila lihat hanyalah muslihat si Nyai agar Ratih mandi di kolam tersebut. Ia pun meminta Mila untuk segera mengembalikan gelang dawuh yang telah Ingrid curi. Untung saja Ratih yang datang berhasil menyelamatkan Mila. Tadi waktu Sepulangnya ke rumah, Mila pun menceritakan keanehan yang ia alami pada Yuda, di mana ia sempat mendengar bisikan aneh yang memintanya untuk segera mengembalikan gelang dawuh yang telah si ibu curi. Mendengar hal itu, Yuda yang menyadari ada sesuatu yang tak beres mengajak rekan-rekannya untuk pulang saja. Tapi di saat itu pula, Ratih yang menguping menyarankan Mila untuk menunggu Bah Buyut terlebih dulu guna menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Hingga di malam harinya, karena Bah Buyut tak kunjung pulang, tiba-tiba Ratih ngide dengan mengajak Mila untuk pergi mengembalikan gelang dawuh yang berada di area tapak tilas. Saat suasana berubah menjadi merah, Ratih pun menyadari jika mereka telah berhasil menyeberang ke alam gaib. Kemudian, Ratih pun mengajak Mila untuk bergegas memasuki sanggar Dademit. Di keesokan harinya, Yuda dan kedua rekannya merasa heran saat Ratih dan Mila tak ada di rumah. Mila? Sontak Yuda pun syok parah saat melihat kondisi Bu Jayanti yang mengalami sakit yang serupa dengan ibunya Mila. Hingga di siang harinya, karena Mila dan Ratih tak kunjung pulang, mereka yang panik bergegas melakukan pencarian. Mel! Ada yang tinggal. Saat hari mulai poek, mereka pun belum menemukan keberadaan Mila dan Ratih. Di tengah kebingungan, Jito yang kelaparan langsung semeringah saat melihat warung jadwal di pinggir sungai. Hingga sesampainya di warung, Yuda langsung menanyakan keberadaan Ratih dan Mila. Namun mereka pun heran saat melihat orang-orang ini menatapnya dengan tatapan mengerikan. Di saat itu pula, Arya yang merasakan firasat buruk mengajak Jito dan Yuda untuk pulang. Namun sebelum pergi, Jito terlihat mengambil sebungkus makanan yang si pemilik warung berikan. Kembali pada Ratih dan Mila. Setelah menerobos kerumunan bapak-bapak Jawa yang sedang ajojing, Ratih memberitahu si Nyai jika dirinya telah membawa Mila untuk mengembalikan gelang dawuh. Di saat itu pula, Mila yang ingin si ibu sembuh langsung mengembalikan gelang tersebut. Setelah kembali mendapatkan gelangnya, si Nyai tak menyangka jika hasutannya terhadap si Ajengan ternyata membuahkan hasil. Rupanya, semua ini sudah si Nyai rencanakan supaya gelang yang dicuri oleh Ingrid bisa kembali ia ambil. Lantas setelah Ratih menjalankan tugasnya, si Nyai pun meminta Ratih untuk pulang guna memastikan keadaan si ibu. Mendengar hal itu, Ratih pun langsung ngabret untuk pulang. Sesampainya di desa, Ratih mengungkapkan jika Nyai Badarawuhi merupakan siluman ular penguasa alas. Lantas, Ratih pun menceritakan kejadian saat ia mandi, di mana ketika itu, ia sempat ditemui oleh Badarawuhi yang memintanya untuk membantu Mila mengembalikan gelang dawuh. Si Nyai pun berjanji akan menyembuhkan penyakit ibunya jika Ratih berhasil menjalankan tugasnya. Setelah mengungkapkan hal tersebut, Ratih bergegas pulang untuk melihat kondisi si ibu. Namun sungguh naas, Ratih malah terkena scam oleh si Nyai, dan kini kondisi ibunya malah semakin parah. Dirasa ibunya pun mengalami hal yang sama, Mila yang panik bergegas untuk pulang.
Melihat Mila yang nekat pulang menembus hujan geledek, Yuda dan rekan-rekannya langsung menarik Mila kembali ke rumah Ratih. Di dalam rumah, Mila yang khawatir pada keadaan si ibu tetap bersikeras untuk pulang, di mana Mila yang terkena muslihat si Nyai menyesali tindakan bodohnya yang telah mengembalikan gelang tersebut. Di saat itu pula, Arya yang capek berusaha membujuk Mila untuk menunda kepulangannya, apalagi seharian tadi mereka telah abruk-abrukan mencari Mila dan Ratih yang hilang. Mendengar hal itu sontak membuat Mila heran, terlebih dirinya merasa hanya sebentar ngapruk ke dalam hutan. Di tengah keheranan, mereka pun panik saat mencium bau bangke. Astagfirullah, sungguh gele. Jito langsung mual saat bungkusan yang ia terima berisi bangkai doger monyet dari warung Dedemit. Saat malam semakin larut, keanehan pun terjadi pada Ibu Ratih yang menggerak-gerakkan tangannya seperti seorang penari. Di saat itu pula, Mila yang terbangun langsung beranjak saat mendengar suara si ibu yang memanggilnya. Dengan tubuh yang dipenuhi borok, Jayanti meminta Mila untuk pulang dan jangan mendengarkan hasutan si Nyai. Namun sesaat kemudian, Jayanti pun panik saat mendengar senandung sinden yang terdengar jelas. Lalu tiba-tiba saat Badarawuhi merasuki tubuh Jayanti, ia pun meminta warga desa untuk kembali melakukan ritual pemilihan dawuh. Kalau tidak, desa ini akan mendapatkan musibah. Di tengah kengerian yang terjadi, di saat itu pula Mbah Buyut baru saja pulang dari panyabaan. Di keesokan harinya, Mbah Buyut menceritakan kejadian 25 tahun lalu, di mana Mbah Putri telah melakukan pengorbanan besar untuk menghentikan kemusyrikan di desanya. Ketika itu, Mbah Putri menukar Jayanti yang terpilih menjadi dawuh dengan kembarannya yang bernama Santika, dan pengorbanan yang Santik lakukan membuat mereka berhasil mendapatkan gelang dawuh dan menghentikan ritual pemilihan tumbal. Hingga setelah kejadian itu, selama 25 tahun Mbah Putri mengalami sakit aneh dari apa yang telah ia lakukan. Hingga akhirnya Mbah Putri pun meninggoy dengan kondisi yang mengenaskan. Lantas, Mbah Buyut berkata jika bagaimanapun caranya, si Nyai tidak boleh mendapatkan kembali gelangnya. Mendengar hal itu, Ratih dan Mila meminta maaf karena kebodohannya. Kini Badarawuhi telah mendapatkan kembali gelang dawuh. Di keesokan harinya, bencana dan kesialan akhirnya melanda desa ini. Akibat Badarawuhi ingin kembali meminta tumbal dawuh. Pulang sekarang. Sehingga cerita, Mbah Buyut akhirnya terpaksa melakukan seleksi pemilihan calon dawuh dengan menggunakan kopi pahit karena ia tidak ingin desanya terus dikutuk oleh Badarawuhi. Di tengah penyeleksian, Mila yang merasa bersalah akhirnya ikut dalam seleksi tersebut. Hingga setelah Ratih terpilih menjadi calon dawuh, Mila pun langsung mencoba kopi hitam yang dijadikan media ritual. Manis, Bah. Ini pahit, Mil. Di saat itu pula, Mbah Buyut memberitahu jika Mila dan ke-6 warga desa lain sudah terpilih sebagai calon dawuh. Di keesokan harinya, para sepuh terlihat memulai ritual persembahan untuk melindungi desanya. Karena nanti malam, jangan berhenti.
Seusai memandikan ketujuh dawuh, mereka pun bergegas pergi ke sanggar untuk memulai ritual puncak. Hingga setelah persiapan selesai, mereka pun diberitahu untuk terus menari sepanjang hari sampai seorang dawuh terpilih oleh si Nyai. Dan meski mereka tak bisa menari, tubuh mereka akan bergerak sendiri setelah menghirup selendang yang mereka kenakan. Wadon! Sontak Mila pun panik saat ia dan keenam penari lain tiba-tiba berada di alam goib dengan diiringi para aki-aki Jawa yang menari di sekitar mereka. Sing ngosoi alas diji sukmo kang. Hingga di malam harinya, melihat Mila dan Ratih tak kunjung dipilih, Mbah Buyut mengungkapkan jika baru pertama kali dirinya melihat kejadian seperti ini. Sementara di alam lain, saat si Nyai datang, Mila yang ketakutan langsung menanyakan keadaan ibunya. Namun bukannya menjawab, si Nyai meminta para dedemit kembali memainkan musik. Di tengah kebingungan, Mbah Buyut yang khawatir langsung menutupi Mila dan Ratih dengan kain putih. Di saat itu pula, para dedemit pun kesal saat dua penari favorit mereka tiba-tiba hilang. Kemudian, Mbah Buyut meminta para warga untuk membawa Mila dan Ratih kembali ke desa. Mbak, ini kenapa, Mbak? Bangun, Mil. Ya apa ini, Mbak? Mil, bangun, Mil. Sekembalinya ke rumah Ratih, Mbah Buyut berkata jika si Nyai masih belum memilih dawuh, hingga membuat jiwa keduanya terjebak di angkoro murko. Sementara di alam goib, Mila pun tersadar di dalam lorong yang poek. Di tengah rasa encok, Mila pun bertemu dengan para dawuh terpilih di masa lalu yang mulai menghasut Mila untuk bergabung dengan circle-nya. Melihat Mila yang datang, si Nyai meminta para dawuh untuk menunjukkan kemampuannya. Di saat itu pula, Mila pun melihat keberadaan Ratih yang menari bersama ibunya. Kemudian, si Nyai mulai menghasut Mila untuk bergabung dengan circle ini karena di sini ada ibunya Mila yang juga sudah ia jadikan kandidat dawuh kolot. Melihat si ibu dijadikan dawuh kolot, Mila pun berusaha untuk menyelamatkannya. Entah berada di alam mana, tiba-tiba si ibu meminta Mila untuk pulang dan jangan pernah menyetujui keinginan Badarawuhi. Ia pun rela berada di sini selamanya, asalkan Mila bisa pulang dengan selamat. Tak cuma itu, si ibu pun meminta Mila untuk mengikhlaskan dirinya. Melihat Mila yang berontak, si Nyai kembali membujuk Mila untuk menjadi dawuh bersama si ibu. Bersamaan dengan hal itu, Yuda yang menyadari badan Mila semakin dingin, meminta Mbah Buyut untuk melakukan sesuatu. Mila!
Bagaikan Jacob Twilight, Mbah Buyut langsung berubah menjadi anjing goib untuk membantu Mila keluar dari alam goib. Akhirnya, berkat bantuan Mbah Buyut, Mila pun berhasil keluar dari alam gaib. Namun malang sekali, si Bohai Ratih pun harus tewas bersama ibunya, di mana Ratih yang ingin terus bersama ibunya telah menyetujui ajakan Badarauhi. Duk, Di keesokan harinya, setelah mengalami hal aneh di desa penari, Mila pun berterima kasih pada Mbah Buyut yang telah membantunya keluar dari alam goib. Hingga sepulangnya ke rumah, tangis Mila langsung pecah saat melihat si ibu telah meninggoy setelah menggantikannya di alam goib. Lalu, film pun akan berlanjut di film KKN Desa Penari. Film ini diawali dengan pemandangan hijau hektaran sawah milik neneknya Mang Ojon di kampung. Kemudian scene berlanjut dengan kedatangan dua mahasiswi menggunakan mobil rentalan. Terlihat mahasiswi berkerudung cantik bernama Nur baru saja turun. Lalu tiba-tiba Nur heran saat melihat seorang abah-abah terus memperhatikannya. Entah apa maksud si abah. Hingga pelangap-pelongo Nur ini pun ditegur temannya yang seksoi bernama Ayu. Dan tanpa berlama-lama, kakaknya Ayu langsung mengajak mereka menggunakan ojek japri paling trendy di kampung ini. Karena katanya, perjalanan menuju desa terakhir hanya bisa dijangkau menggunakan ojek saja. Singkat waktu, setelah berjam-jam ngojek sampai becek, mereka pun akhirnya tiba di desa terakhir yang nama tempatnya selalu disensor. Lalu, mereka pun langsung disambut seorang kepala desa bernama Pak Prabu. Namun tanpa banyak bicara, Pak Prabu langsung mengajak mereka berbicara di rumah saja. Singkat waktu, ternyata keinginan mereka untuk KKN ditolak Pak Prabu dengan alasan selama ini belum pernah ada satupun yang pernah KKN di tempat ini. Akan tetapi, Ayu dan kakaknya terus membujuk Pak Prabu agar diizinkan. Lalu Ayu pun berkata, "Ayolah Pak, kami di sini datang jauh-jauh loh. Cuman pengen KKN mengabdikan diri pada masyarakat." Yang bener Ayu. Dan tanpa mengiyakan, Pak Prabu langsung mengajak mereka untuk mendatangi sebuah lokasi di pinggiran desa. Sesampainya di tempat tujuan, Pak Prabu langsung memperlihatkan sebuah empang yang katanya bekas digunakan para penari untuk mandi. Namun seiring berjalannya waktu, para penari sudah tidak eksis dan beralih fungsi menjadi MCK masyarakat. Namun sudah beberapa tahun ini, airnya surut dan terbengkalai begitu saja. Nah, disinilah Ayu langsung promosi bak sales MLM dengan menjanjikan akan mengalirkan lagi air ke tempat ini. Namun bisa kita lihat, Nur seperti merasakan hal yang tidak enak di tempat ini. Oh my god, apakah itu Bigfoot Indo? Singkat waktu, beberapa minggu kemudian, akhirnya mereka pun diizinkan KKN dan rombongan Ayu pun OTW menuju desa tersebut. Dan seturunnya dari mobil travel, mereka pun harus berjalan dan menunggu ojek japri. Namun di tengah apruk-aprukan, tiba-tiba Nur dan Widya mendengar suara gamelan yang entah berasal dari mana. Tiba-tiba saja, sesosok wanita berpakaian bak penari ronggeng memperhatikan mereka dari dalam ruyuk. Hingga saat mereka sampai di gerbang desa, Pak Prabu pun langsung menyambut mereka. Dipimpin oleh Ayu, ia pun memperkenalkan teman-temannya kepada Pak Prabu. Dan ketika Pak Prabu menjelaskan desa ini sambil berjalan, tiba-tiba Widya bertanya jika di perjalanan tadi ia mendengar suara gamelan. "Apa di sekitaran sini ada hajatan, Pak?"
Mendengar hal itu, Pak Prabu pun berkata, "Ah, itu mah cuma denger-dengeran Mbak aja, nggak usah dipikirin. Ayo kita langsung ke posko KKN." Kemudian para kewes dititipkan tinggal di rumah seorang emak-emak jutek yang seperti tidak ingin ditumpangi. Sementara para cowok tinggal di posyandu sebelum posko yang lebih besar selesai direnovasi. Singkat waktu, malam pun poek. Di tengah obrolan ketiga kewes, tiba-tiba si emak datang dan menegur Ayu yang berpakaian bak seorang bondon. Jelas saja Ayu malu dan langsung pergi ke kamar. Saat malam semakin larut, Ayu dan Nur pun tertidur. Namun beda halnya dengan Widya. Ia seolah tidak bisa tidur di malam yang sepi ini. Lalu tiba-tiba Widya melihat sesosok bayangan emak-emak terduduk di samping Nur. Ternyata sosok itu sedang mengusap-ngusap kepala Nur yang sedang tertidur bagaikan menyayanginya. Lalu film KKN Desa Penari pun baru dimulai. Di keesokan harinya, Ayu dan kawan-kawan dikumpulkan oleh Pak Prabu di proker KKN yang biasa disebut sinden. Ya, sinden adalah nama bak mandi yang akan mereka kerjakan. Namun saat mereka akan diajak keliling, tiba-tiba betapa kagetnya Nur saat ia melihat sosok genderuwo nongkrong di ruyuk dan sedang memperhatikannya. Lalu Bima datang dan langsung mengajak Nur menyusul yang lain. Kemudian Pak Prabu pun menunjukkan sebuah lahan pemakaman tua kepada anak-anak KKN ini. Melihat ada yang aneh, Bima pun bertanya kenapa kuburan-kuburan di sini ditutup kain hitam. Namun seolah menutupi sesuatu, Pak Prabu hanya bilang jika itu menandakan kuburannya belum berusia 10 tahun. Namun tiba-tiba Nur oleng seperti kecapean. Melihat hal itu, Bima pun mengajak Nur kembali ke posko, sementara yang lain melanjutkan keliling desa. Sesampainya di ladang, Pak Prabu menunjukkan sebuah tugu, di mana tugu itu merupakan perbatasan antara desa dengan hutan. Pak Prabu pun mewanti-wanti anak-anak untuk jangan sekali-kali mendekati tugu itu, atau malah nekat masuk ke dalam hutan. Karena di sana, warga desa menyebutnya sebagai tapak tilas. Oh, ternyata Nur yang sehabis pingsan mengalami mimpi buruk diserang genderuwo. Selang beberapa saat, Ayu mulai membagi kelompok untuk prokernya, di mana Ayu menginginkan 3 kelompok yang terdiri dari 2 orang. Dan Ayu ingin sekelompok dengan Bima. Meski Bima ingin sekelompok dengan Widya, namun keputusan Ayu sebagai ketua tidak bisa diganggu-gugat. Singkat waktu, ketika Ayu berada di ladang, tiba-tiba ia melihat Bima keluar dari batas tapak tilas. Entah apa yang dilakukan Bima pada saat itu. Di malam harinya, saat para kewe sedang makan, tiba-tiba Ayu bertanya, guys, Bima udah punya pacar apa belum ya? Pantes pengen proker berdua. Di keesokan harinya, saat Nur dan Widya akan mandi, Widya pun heran karena selama tinggal di desa ini, ia tidak pernah melihat orang yang seumuran dengan mereka. Dan kebanyakan yang terlihat hanyalah bapac-bapac dan orang-orang tua saja. Namun Nur menganggap jika mungkin anak-anak muda di sini sedang pergi merantau ke kota. Sesampainya di sinden, Widya seolah ketakutan dan meminta Nur untuk jangan lama-lama mandinya. Enggeh, Wid. Dan saat Nur masuk, Widya malah pelanga-pelongo dan memperhatikan sesajen yang disimpan di tempat itu. Kembali kepada Nur saat ia bersiap mandi. Oh my god! Nur pun panik dan berusaha keluar. Lalu anyimnya lagi, pintu malah macet. Namun anehnya lagi, Widya yang berada di luar tidak mendengar suara Nur dan malah mendengar suara sinden yang sedang bersenandung. Astagfirullahaladzim.
Apa sih, Nur? Loh kok nggak jadi mandi, Nur? Ya wis giliranku. Namun saat Widya mandi, tiba-tiba Nur mendengar suara senandung sinden. Dirasa ada yang gak beres, Nur pun mengeceknya. Dirasa keadaan semakin aneh, mereka pun bergegas pulang ke posko. Saat malam poek, Nur yang merasa resah menemui Pak Prabu yang kebetulan sedang bersama seorang tetua desa. Nur pun berkata jika selama tinggal di sini ia merasakan ada hal yang aneh. Dan tiba-tiba si tetua dukun menyodorkan segelas kopi yang sudah dibuat untuk 3 orang. Seolah ia tahu jika akan ada seorang tamu yang datang. Lalu saat Nur meminumnya, manis yo mbak. Singkat waktu, si Mbah pun memulai sebuah ritual di kawasan sinden. Kemudian si Mbah berkata jika apa yang Nur lihat adalah makhluk yang menguasai tempat ini, di mana makhluk itu seolah marah dengan apa yang Nur bawa ke desa ini. Putumu tibae garu. Ternyata Nur mempunyai seorang penjaga yang selalu melindunginya kemanapun Nur pergi. Si Mbah pun berkata, nenek gak usah khawatir, keselamatan cucumu sudah menjadi tanggung jawabku. Dan di sisi Ruyuk, si genderuwo pun sedang asyik menyantap sesajen yang diberikan si Mbah. Kembali ke posko Putri, Widya lagi-lagi tidak bisa tidur. Lalu ia pun pergi keluar karena penasaran saat mendengar suara sinden yang sedang bernyanyi. Dan betapa kagetnya Widya saat ia melihat sosok yang seperti Nur. Di posko pria, Wahyu pun heran saat melihat Bima pelangak-pelongo seperti melihat sesuatu. Ternyata Widya sendirilah yang sedang menari. Terlihat semua orang pun heran dengan sikap Widya yang bak kerasukan. Di keesokan harinya, Wahyu, Ayu, dan Widya diajak Pak Prabu menemui si Mbah atas kejadian semalam. Lalu si Mbah menyuruh mereka bertiga minum kopi hitam racikannya. Saat Ayu dan Wahyu minum kopi hitam itu jelas terasa pahit. Namun saat Widya meminum kopi itu, yang ia rasakan justru manis dan malah menghabiskannya. Melihat keanehan itu, si Mbah pun berkata jika Widya adalah tipe wanita yang gampang banget disukai makhluk halus. Maka dari itu, si Mbah sedikit memberi campuran jigong kencur untuk meredakan keanehan Widya. Di sisi lain, Nur yang sedang bersama Anton terlihat berbicara serius mengenai Bima. Karena setiap malam Anton sering mendengar suara desahan Bima dan seorang wanita di dalam kamar. Bahkan Anton pernah menemukan sesajen di kamar Bima. Dan karena Nur gak percaya, Anton pun langsung mengajak Nur untuk membuktikannya. Dan kali ini Nur pun percaya dengan ucapan Anton. Namun tanpa mereka sadari ada foto Widya di bawah sesajen itu. Dan saat mereka mengecek lemari Bima, betapa kagetnya mereka saat seekor ular hijau berada di dalam lemari Bima dan pergi ke arah sesajen. Singkat cerita, posko yang sedang direnovasi pun akhirnya sudah bisa ditempati. Dan mereka pun akhirnya bisa satu atap namun dengan kamar yang dipisah. Ya iyalah, lantas tak henti-hentinya Pak Prabu mengingatkan mereka untuk selalu menjaga sikap saat berada di desa ini. Saat malam semakin larut, Widya yang sedang mengerjain tugas tiba-tiba mendengar suara desahan dari kamar Bima. Dan ketika Ayu datang, mereka pun heran dengan suara desahan itu. Kirain gabrutan sama si Ayu. Singkat waktu, terlihat Bima sedang berjalan sendiri apruk-aprukan melewati batas desa. Entah mau kemana perginya si Bima. Kembali ke posko, kali ini semua orang panik karena Widya kembali ketakutan. Dan saat ia diberikan minum,
Sontak semua orang pun mengira jika Widya sudah diguna-guna. Di keesokan harinya, Nur yang akan tugas tiba-tiba mendengar suara Ayu dan Bima sedang cekcok. Dari percakapannya, Bima sedang marah karena Ayu sudah menghilangkan benda yang harusnya diberikan kepada Widya. Entah benda apa yang sedang mereka bahas. Dan di sore harinya, Ayu dan Nur dipanggil Pak Prabu yang menginginkan mereka untuk menyudahi saja KKN di desa ini karena ia khawatir semakin banyak hal aneh yang terjadi. Namun jelas saja Ayu menolaknya. Namun beda halnya dengan Nur yang seolah mengerti dengan maksud Pak Prabu. Sepulangnya dari rumah Pak Prabu, Nur menyampaikan itu kepada Anton dan Wahyu tentang apa yang Pak Prabu inginkan. Tapi jelas saja mereka serba salah karena hal itu tidak akan diterima oleh kampus. Hingga saat Bima datang dengan gelagat aneh, Nur masih ragu untuk membahas sesajen yang ada di kamar Bima. Di keesokan harinya, Nur yang tidak menemukan Bima dan Ayu di ladang mulai curiga jika mereka mojok di area hutan tapak tilas. Hingga Nur akhirnya memberanikan diri untuk melintasi kawasan terlarang itu. Dan di sisi lain terlihat seorang wanita sedang merosot ke celana dengan Bima yang sudah siap diulek. Dan ternyata itu adalah Ayu yang sudah bersiap menghajar lelaki idamannya. Di dalam kolam keramat mereka pun akhirnya melakukan hal nista dan tercela. Nah atuh kabina-bina si Arya teh, anjing. Kembali kepada Nur yang sudah jauh apruk-aprukan. Ternyata ia menemukan sebuah pondok pagelaran tari yang sudah terbengkalai. Lalu ketika ia pergi ke WC, oh my god, betapa kagetnya Nur saat melihat Ayu dan Bima yang sedang benerin sleting baru saja keluar dari dalam WC. Di sisi lain, terlihat Widya dan Wahyu baru saja pulang beli perbekalan dari pasar yang jaraknya sangat jauh. Alhasil mereka pun kemagriban di jalan. Lalu di tengah jalan Wahyu berkata, "Wid, kebayang gak kalau tiba-tiba motor mogok? Mana jauh dari bengkel?" Dan benar saja, perkataan Wahyu pun dikabulkan. Mereka pun bingung mana lagi di tengah hutan. Lalu tiba-tiba mereka melihat seorang kakek-kakek nongkrong gak jelas. Lalu si kakek pun menyuruh konco-konconya untuk membantu Wahyu. Dan Wahyu diajak si kakek menunggu sambil ikut acara hajatan. Mendengar acara hajatan, sontak Wahyu pun sumringah. Meski sulit percaya, tapi mereka menemukan acara hajatan. Kemudian mereka pun dipersilahkan untuk menikmati jamuan yang sudah disediakan. Dan saat melihat seorang dawuh, Widya pun seolah ketakutan. Ia pun langsung mengajak Wahyu untuk segera pulang. Karena kebetulan si Abah berkata jika motornya sudah selesai diperbaiki. Namun karena belum puas makan, Wahyu pun membungkus makanan-makanan yang sudah disediakan. Kembali pada Nur yang sedang memarahi kelakuan bejat Ayu dan Bima setelah kepergok mojok di WC. Meskipun Ayu menyesal, tapi katanya enak. Lalu beberapa saat kemudian, Wahyu pun datang menghampiri mereka yang sedang diam-diam baik. Kemudian Wahyu menceritakan jika di jalan tadi ia singgah di hajatan orang dan sempat makan banyak. Namun semua orang pun heran karena desa ini merupakan desa satu-satunya. Lalu untuk membuktikan ucapannya, Wahyu membuka bungkusan makanan yang ia bawa dari hajatan. Ternyata yang mereka bungkus adalah kepala monyet. Singkat cerita, Nur yang penasaran mulai membongkar tas milik Ayu. Dan betapa kagetnya Nur saat ia menemukan selendang dawuh di dalam tas. Lalu tiba-tiba Widya yang seperti dirasuki datang dan memperingatkan Nur untuk jangan ikut campur urusannya. Timbangane. Namun saat melihat nenek penjaga Nur, Widya yang dirasuki pun langsung pergi.
Di jam 4:30 subuh, Nur terbangun untuk sholat subuh. Dan seusai sholat, Bima pun curhat kepada Nur jika ia benar-benar hilap. Bima pun berkata, semua ini diawali dengan mimpinya yang terasa begitu nyata. Di dalam mimpinya, ia melihat Widya sedang dililit ular. Lalu seorang wanita yang menamakan dirinya Dawuh berkata, jika Widya tidak akan bisa lepas dari jerat ritual di desa ini. Si Dawuh pun menawarkan bantuan asal Bima mau menuruti apa maunya. Dan karena Bima cinta kepada Widya, akhirnya ia pun menyetujuinya. Ketika itu, Bima disuruh pergi ke WC samping sanggar tari dan ia disuruh untuk mengambil gelang Dawuh. Kemudian, gelang itu Bima harus berikan kepada Widya untuk melindunginya. Dawuh pun berjanji ia akan melindunginya sekaligus memberikan apa yang diinginkan Bima. Mendengar hal itu, sontak Nur pun marah karena menganggap itu adalah tipu daya jin. Kemudian, Bima pun berkata jika godaan Dawuh selalu datang di setiap malam. Dan itu berarti suara desahan-desahan itu adalah sound effect dari penggabrutan Bima bersama Dawuh. Astagfirullahalazim. Di keesokan harinya, Nur yang penasaran mulai kokorotak hingga ia pun menemukan gelang Dawuh disimpan oleh Ayu di tas Widya. Lantas, Nur pun segera mengamankan benda-benda terkutuk itu dengan cara dibalut bersama kitab suci. Singkat waktu, Nur pun langsung melabrak Ayu di kawasan sinden. Nur pun mendesak agar Ayu mengakui perbuatannya selain kelakuan gabrut sembarangan yang Ayu lakukan. Hingga akhirnya, Ayu pun mengaku jika memang awalnya Bima yang menyuruhnya memberikan gelang itu kepada Widya. Namun Ayu menolak. Hingga saat itu ia bertemu dengan penari wanita, ia pun dipaksa untuk melakukannya. Dan sebagai gantinya, ia pun diberikan selendang penakluk lelaki untuk bisa mendapatkan cacing Bima. Wis gendeng lu kon, teriak Nur. Jelas sudah permasalahan yang terus-terusan mendera anak-anak KKN ini. Di malam harinya, Nur memutuskan untuk pulang dan tidak lagi menyelesaikan KKN di desa ini. Sontak pernyataan itu pun membuat semua temannya heran kecuali Ayu yang mewek Bima dan Widya. Melihat keanehan yang terjadi, Wahyu malah menyalahkan desa ini yang dianggap angker. Namun Nur berkata jika yang salah bukanlah desa ini, tapi kita. Singkat waktu di tengah malam, Widya terbangun saat mendengar suara orang keluar rumah. Dan ketika dicek ternyata itu adalah Bima yang akan pergi ke Patilasan. Dan karena khawatir, Widya pun bodoh mengikuti kemana Bima pergi. Hingga setelah jauh berjalan, ia pun sampai di sebuah sanggar. Bima? Ketika sampai di WC sanggar, Widya pun kembali mendengar suara aneh. Singkat waktu, kini Widya sedang dijadikan bahan tontonan bagi warga gaib. Hingga datanglah Dawuh yang terlihat sangat menyukai Widya. Di sini ya, Yondo. Oh my god, kini Widya sedang ditawan Dawuh untuk menemaninya di sanggar tari. Kembali kepada Nur yang heran karena Widya hilang. Dan saat ia membangunkan Ayu, betapa kagetnya semua orang saat melihat Ayu mengalami kondisi yang mengerikan. Kembali pada Widya di alam lain. Ternyata jiwa Ayu sudah diambil Dawuh dan disuruh menari di sanggar setan ini. Di sisi lain, melihat raga Ayu yang kian mengerikan, Pak Prabu pun bingung harus berbuat apa. Lalu Nur pun memberikan 2 benda jin itu kepada Pak Prabu dan menjelaskan semuanya. Semua perkataan jin. Kemudian Pak Prabu pun menyuruh mereka untuk memanggil si Mbah dan memulai pencarian.
Kembali pada Nur bersama si Mbah. Lalu si Mbah pun menjelaskan asal muasal dari dua benda itu, di mana dawuh itu adalah gelar bagi seorang penari terkenal bernama Badarawuhi. Dan gelang ini hanya bisa dipakai oleh dawuh yang terpilih, sedangkan selendang digunakan untuk memikat siapapun yang diinginkan si dawuh. Si Mbah pun menjelaskan jika Sukma Ayu sedang ditahan di Angkoro Murko. Lalu si Mbah mencoba peruntungan dengan mengeluarkan jurus perubahan. Akhirnya, si Mbah menemukan Widya dan berusaha menjemputnya. Akan tetapi, Ayu, dia tidak dilepaskan oleh Badarawuhi. Kembali ke posko, akhirnya warga menemukan Raga Bima terkujur kaku, sama halnya dengan Ayu. Di pagi harinya, akhirnya Widya berhasil lolos dan dibawa si emak menemui teman-temannya. Kemudian Widya menjelaskan jika ia melihat Bima dikelilingi ular, sedangkan Ayu ditawan Badarawuhi untuk menari di dalam sanggar. Singkat waktu, si Mbah menjelaskan kondisi Bima dan Ayu, di mana Bima kini menjadi pangeran ular dan akan terus mengawini Badarawuhi untuk berkembang biak. Sedangkan Ayu sudah dijadikan dawuh yang baru dan akan terus menari sejengkal demi sejengkal mengelilingi seluruh hutan yang ada di kawasan ini. Dan untuk hal itu, si Mbah sudah tidak bisa lagi membantu. Singkat cerita, saat Nur dan teman-temannya yang tersisa akan pulang, Pak Prabu menjelaskan jika dulu saat desa ini masih dilanda kesesatan, warga sering menumbalkan gadis-gadis dan pemuda-pemuda untuk persembahan, dan kuburan mereka ditutupi kain hitam. Itulah sebabnya di desa ini tidak ada wanita dan pemuda seusia mereka. Sedangkan sanggar dulu sering digunakan untuk pagelaran tari bagi warga dan makhluk gaib yang hidup berdampingan. Dalam kesedihan, Pak Prabu pun meminta maaf kepada Nur dan begitu pula dengan Nur. Lalu, Nur dan teman-temannya yang tersisa pun meninggalkan desa dengan perasaan bersalah yang tidak akan bisa hilang sampai sekarang. Dan menurut informasi, Bima meninggal setelah 4 hari mereka pulang, sedangkan Ayu meninggal setelah 3 bulan kemudian. Hingga di tahun 2013, cerita Nur dan Widya selesai direkam oleh seseorang dan bisa dibuat film di tahun 2021. Namun Nur dan Widya berpesan jika nama desa dan juga nama-nama mereka harap disamarkan.